Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang sholat sunnah. Pada kesempatan minggu lalu, kita sudah belajar tentang sholat sunnah munfarid. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah sebagai berikut. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah, yaitu dilakukan lebih dari satu orang. Biasanya sholat sunnah berjamaah di dalamnya terdapat rukun yang mengharuskan adanya khutbah. Biasanya sholat sunnah berjamaah ini ada khutbah di belakang atau sebagai penutup sholat. Setelah kita selesai melaksanakan sholat, biasanya ditutup dengan khutbah yang menjadi rukun dari sholat tersebut. Oke, ada 3 sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat idain, yaitu sholat idul fitri dan juga sholat idul adha. Ini merupakan sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Yang kedua adalah sholat kusufain, yaitu sholat 2 gerhana, atau biasa dikenal dengan sholat kusuf sebagai gerhana matahari dan sholat khusuf sebagai sholat sunnah gerhana bulan. Yang ketiga adalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta atau memohon hujan. Untuk keterangan lebih lanjut, marilah kita simak dari yang pertama, yaitu sholat idain. Sholat idain adalah sholat sunnah yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan juga Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan sholat ini adalah di antara waktu terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari, yaitu sekitar pukul 6:30 atau setengah 7 sampai jam 11:15. Itu waktu pelaksanaan sholat idain. Bacaan niat dari sholat idain itu untuk yang sholat idul fitri, niatnya adalah apabila diniatkan dalam hati, bisa dengan cara saya berniat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau apabila dilafalkan bisa dengan usolli sunnatal idul fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Begitu pula dengan sholat idul adha, apabila diniatkan dalam hati, bisa dengan cara berniat, saya berniat sholat sunnah idul adha, 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau apabila dilafalkan, bunyinya usolli sunnatal idul adha, rakaataini makmuman ketika jadi makmum atau imaman ketika jadi imam lillahi ta'ala. Itu tentang sholat idain. Selanjutnya kita bahas tata cara pelaksanaan sholat idain. Simaklah sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah id atau sholat sunnah idain, idul fitri dan idul adha. Pelaksanaannya keduanya sama, yaitu sholat 2 rakaat seperti sholat pada umumnya, tetapi diawali dengan melakukan takbir
sebanyak 7 dan 5 kali pada setiap rakaatnya. Runtutannya seperti ini. Dimulai dengan melaksanakan takbiratul ihram. Niat, kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat pertama, setelah membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat, kemudian ruku, sujud, duduk iftirash, sujud lagi, kemudian naik lagi. Setelah itu kita laksanakan takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. Nah, dan di sela-sela bacaan takbir, baik takbir yang 7 kali di rakaat pertama ataupun takbir yang sebanyak 5 kali di rakaat kedua, di sela-sela takbirnya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap kali takbir Allahu Akbar, dalam hati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, membaca surat Al-Fatihah dan surah-surah Al-Quran atau surah lainnya hingga salam. Kemudian nanti setelah sholat selesai, ditutup dengan khutbah dari khotib. Nah, itu tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah kalian sudah paham. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat video berikut. Oke, demikian contoh pelaksanaan sholat idain. Selanjutnya kita lanjutkan ke sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan dengan berjamaah, yaitu sholat sunnah kusufain atau sholat sunnah 2 gerhana. Sholat kusufain adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Gerhana matahari biasa dikenal dengan nama sholat sunnah kusuf pakai kaf. Dan apabila sholat sunnah gerhana bulan itu biasa disebut dengan sholat sunnah khusuf pakai kho. Waktu pelaksanaannya adalah waktu di antara gerhana mulai terjadi hingga selesainya waktu gerhana atau selesainya gerhana. Niatnya itu untuk yang sholat kusuf atau gerhana matahari, apabila diniatkan dalam hati bisa menggunakan saya berniat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat menjadi imam ataupun saat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ataupun apabila dilafalkan usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya untuk niat sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan. Apabila diniatkan dalam hati bisa menggunakan saya berniat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ataupun apabila dilafalkan bisa usolli sunnatal khusufi rakaataini makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Tuh, niat dari pelaksanaan sholat kusufain. Yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat sunnah gerhana atau sholat sunnah kusufain. Antara sholat kusuf gerhana matahari ataupun sholat khusuf gerhana bulan, tata caranya sama. Pelaksanaannya yaitu seperti halnya sholat sunnah pada umumnya. Diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Yang membedakan adalah terdapat 2 ruku dalam 1 rakaat. Yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran, kemudian ruku pertama, setelah ruku, setelah itu kembali bersedekap. Setelah ruku kemudian bersedekap, kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi dan surah Al-Quran lagi, kemudian barulah ruku kedua. Setelah ruku kedua, kemudian sujud hingga berdiri lagi. Pada rakaat kedua, lakukan hal yang sama dengan rakaat pertama, yaitu 2 kali ruku dalam setiap rakaat. Hingga nanti diakhiri dengan salam. Setelah salam, kemudian ditutup dengan khutbah dari khotib. Nah, disunahkan untuk bersujud lebih lama daripada sholat pada umumnya. Itu untuk sholat kusufain. Dan ketika khotib berkhutbah, tentu saja kita harus tetap diam dan mendengarkan apa isi khutbah yang disampaikan khotib. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini.
Oke, itu untuk contoh pelaksanaan sholat gerhana. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah sholat istisqa, yaitu sholat memohon ataupun meminta hujan. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan saat terjadi kemarau panjang. Sholat ini dilakukan di tanah lapang. Dan juga sebelum melaksanakan sholat ini disunahkan untuk berpuasa selama 3 hari sebelum pelaksanaan sholat atau sebelum hari H. Selama 3 hari hingga waktu pelaksanaan sholat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Setelah itu saat hari H saat pelaksanaan sholat istisqa disunahkan untuk memakai pakaian yang sederhana. Bahkan dikatakan apabila yang memiliki ternak disunahkan untuk membawanya. Tata caranya itu seperti halnya sholat pada umumnya, yaitu 2 rakaat, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setelah salam, nanti ditutup khutbah oleh khatib. Khutbah yang disampaikan oleh khatib itu berisikan anjuran untuk bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tata caranya seperti sholat biasa 2 rakaat tanpa ada tambahan apa-apa, tetapi di akhir sholat diakhiri dengan khutbah dari khatib. Niat sholat istisqa itu apabila diniatkan dalam hati bisa menggunakan saya berniat sholat sunnah istisqa 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau apabila dilafalkan bisa usolli sunnatal istisqai rakaataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Itu tentang sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini merupakan sholat untuk meminta hujan. Ya, demikian untuk macam-macam sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah macam yang ketiga, yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara sendiri ataupun juga bisa dilakukan secara berjamaah sebagai berikut. Sholat sunnah yang bisa atau boleh dilakukan secara sendiri, munfarid ataupun secara berjamaah itu ada 3. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua adalah sholat witir, dan ketiga adalah sholat tasbih. Marilah kita mulai dari yang pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah atau sholat sunnah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Sholat tarawih juga biasa dikenal dengan sholat malam atau sholat lail yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya itu ada bisa dilaksanakan sebanyak 8, 20 ataupun 36 rakaat. Sholat tarawih ini bisa dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Ada juga yang melaksanakan 4 rakaat sekali salam. Tetapi umumnya dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Sholat tarawih ini bisa dilakukan dengan munfarid sendiri ataupun berjamaah. Waktu pelaksanaannya adalah selepas sholat isya atau setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar atau sampai sebelum subuh. Niatnya itu bisa dalam hati saya berniat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum, ataupun kalau tidak menjadi imam tidak menjadi makmum langsung karena Allah Ta'ala.
Atau apabila dilafalkan usolli sunnatan tarawihi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Atau usolli sunnata tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Ya, itu untuk sholat taraweh. Bisa dilakukan sebanyak 8, 20, dan 36. Yang selanjutnya, setelah sholat tarawih, ada yang namanya sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir ini adalah dua sholat yang biasanya beriringan. Sholat witir adalah sholat malam atau sholat lail yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Sholat witir ini bisa dilakukan di bulan Ramadan ataupun di lain bulan Ramadan itu boleh. Sholat sunnah lail atau sholat sunnah witir ini dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Bisa dilakukan 1 rakaat saja bisa, 3 rakaat bisa, 5 rakaat bisa, 7 rakaat bisa, 9 rakaat bisa, ataupun 11 rakaat bisa. Sholat witir ini biasanya dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, apabila 3 ya 2 rakaat plus 1, apabila 5 2 rakaat plus 2 rakaat, dan lain sebagainya. Ada juga yang melaksanakan sholat witir langsung 3 rakaat. Jadi apabila 5 ya 2 dan 3, apabila 7 ya 2, 2 dan 3, atau juga bisa 2, 2, 2 dan 1. Itu variasi pelaksanaan sholat witir. Sholat witir ini biasa dilakukan dengan munfarid, sendiri ataupun berjamaah bersama-sama. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir itu sama halnya dengan sholat tarawih, yaitu selepas sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar sebelum subuh. Niatnya adalah sebagai berikut. Apabila diniatkan dalam hati bisa dengan cara niat, saya berniat sholat sunnah witir 1 ataupun 2 ataupun 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi imam ya menjadi imam karena Allah Ta'ala atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Apabila dilafalkan bisa dengan cara usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala kalau 1. Kalau 2, usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Atau kalau 3, usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Itu untuk sholat witir. Pelaksanaan seperti hanya sholat pada umumnya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid dan berjamaah adalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Bacaan tasbih adalah bacaan subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau tasbihnya sendiri itu hanya subhanallah. Yaitu dalam satu sholat membaca tasbih minimal sebanyak 300 kali dalam sholat. Dalam satu sholat membaca 300 tasbih minimal. Sholat ini biasa dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Sholat tasbih itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Apabila sholat tasbih ini dikerjakan siang hari, semisal sehabis zuhur, maka 4 rakaat sekali salam. Jadi 4 rakaat langsung dan salamnya 1. Tetapi jika dilaksanakan pada malam hari, itu dibagi menjadi 2 sholat. 2 rakaat, salam, kemudian kita sholat lagi 2 rakaat. Niatnya apabila dalam hati, biasanya niat sholat sunnah tasbih 2 ataupun 4 rakaat karena Allah Ta'ala.
Atau kalau dilafalkan usolli sunnata tasbihi rok'ataini ataupun arba'a roka'atin lillahi ta'ala. Itu untuk sholat tasbih. Berikut tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih. Yang pertama adalah niat. Setelah niat takbiratul ihram. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah itu kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Setelah itu kita ruku, membaca bacaan ruku. Setelah ruku kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca Rabbana lakal hamdu, kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu sujud. Setelah membaca bacaan sujud, kita bertasbih 10 kali lagi. Setelah itu duduk iftirash, mohon maaf, duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud. Setelah membaca bacaan duduk iftirash, kita membaca tasbih 10 kali lagi. Kemudian setelah itu kita sujud lagi. Setelah membaca bacaan sujud, kita bertasbih lagi 10 kali. Kemudian kita beranjak untuk berdiri. Sebelum kita beranjak untuk berdiri, setelah sujud kita melaksanakan yang namanya duduk istirahat. Ketika duduk istirahat ini kita membaca 10 kali. Nah, ini diulang sebanyak 4 rakaat. Sehingga dalam setiap rakaat ada 75 bacaan tasbih. Dan ini boleh lebih. Sehingga ketika di total 4 rakaat kali 75 dalam satu sholat atau 2 sholat kalau malam hari terdapat bacaan minimal 300 kali bacaan tasbih. Itu untuk tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kalian simak pada video berikut. Mohon maaf. Sebelumnya, bacaan tasbih yang dimaksud adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun boleh disingkat cukup subhanallah saja. Tetapi agar lebih sempurna ketika kita melaksanakan bacaan tasbih, tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 300 kali dalam sholat tasbih. Berikut contoh pelaksanaan sholat sunnah tasbih dalam 2 rakaat salam sebagai berikut. Demikian dengan ini materi kita tentang sholat sunnah sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan dan dapat mengamalkan ibadah sholat sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.